Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademisi. Perkenalkan, nama saya Vina Putri Fatandung. Saya merupakan dosen pada program studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Maria Pemohon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Mata kuliah ini diperoleh di semester 4 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat dari mata kuliah ini, kemampuan yang diharapkan atau capaian dari mata kuliah ini, dan materi pembelajarannya. Adapun deskripsi dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini, yaitu mata kuliah ini membahas tentang gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin, serta gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan persarafan. Kemampuan yang diharapkan atau capaian mata kuliah ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan melakukan anamnesa gangguan kebutuhan cairan pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan dan endokrin. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui persiapan pasien dengan BNO atau IVP dan USG ginjal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui pemeriksaan fisik pada pasien dengan dehidrasi, overload cairan atau edema, dan kurang mineral. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mampu menyusun masalah perawatan terkait gangguan kebutuhan cairan pada pasien dengan pyelonefritis, glomerulonefritis, nefrotik sindrom, batu saluran kemih, gagal ginjal, dan diabetes insipidus, serta melaksanakan evaluasi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang kelima, mahasiswa mampu mempraktekkan tindakan keperawatan secara prosedural berupa merawat infus, merawat kateter, melaksanakan bladder training, memberikan obat sesuai program terapi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan melakukan anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan dan endokrin. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengetahui persiapan pasien dengan barium atau barium enema, USG abdomen, dan endoskopi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengetahui pemeriksaan fisik pada kondisi saluran pencernaan, bentuk abdomen, kesulitan mengunyah dan menelan, serta bisi khusus. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menyusun masalah perawatan terkait gangguan kebutuhan nutrisi pada pasien dengan ulcus pepticum, gastroenteritis, typhus abdominalis, kolitis, hemoroid, hepatitis, obstruksi intestinal, dan diabetes mellitus. Yang ke-10, mahasiswa mampu mempraktekkan tindakan keperawatan secara prosedural, yaitu merawat NGT, memberi makanan melalui NGT, dan memberikan obat sesuai program terapi. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dan melakukan anamnesa gangguan kebutuhan eliminasi pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan dan persarafan. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami dan mampu menyusun masalah perawatan pada pasien dengan konstipasi,
inkontinensia urin dan alfi, serta mampu melaksanakan evaluasi kebutuhan eliminasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mempraktekkan tindakan keperawatan secara prosedural, yaitu melakukan manual fekal, merawat kolostomi, dan memberikan obat sesuai program terapi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah KMB 2 ini yaitu yang pertama, anamnesa gangguan sistem perkemihan dan endokrin. Yang kedua, persiapan pasien dengan BNO atau IVV dan USG ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan fisik pada pasien dengan dehidrasi, overload cairan atau edema, dan kurang mineral. Yang keempat, masalah perawatan terkait gangguan kebutuhan cairan pada pasien dengan pyelonefritis, glomerulonefritis, nefrotik sindrom, batu saluran kemih, gagal ginjal, dan diabetes insipidus. Yang kelima, pemberian obat-obatan terkait gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan endokrin. Yang keenam, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan endokrin berupa anamnesa gangguan sistem pencernaan dan endokrin. Yang ketujuh, persiapan pasien dengan barium nil atau barium enema, USG abdomen, dan endoskopi. Yang kedelapan, pemeriksaan fisik pada kondisi saluran pencernaan, bentuk abdomen, kesulitan mengunyah dan menelan, serta pemeriksaan bising khusus. Yang kesembilan, masalah perawatan terkait gangguan kebutuhan nutrisi pada pasien dengan ulcus pepticum, gastroenteritis, typhus abdominalis, kolitis dan hemoroid, hepatitis, obstruksi intestinal, dan diabetes mellitus. Yang kesepuluh, pemberian obat-obatan terkait gangguan kebutuhan cairan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang kesebelas, gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan persarafan berupa anamnesa gangguan sistem pencernaan dan persarafan. Yang ke-12, gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan persarafan berupa masalah keperawatan pada pasien dengan konstipasi dan inkontinensia urin atau ALFI. Dan yang terakhir yaitu pemberian obat sesuai program terapi terkait gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan persarafan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik DIA. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan saya kepada mahasiswa. Ada dua cara yang saya gunakan, yaitu menggunakan textbook dan case study. Teknik yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada saat di dalam kelas, saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan kepada saya apabila masih ada hal-hal yang masih kurang mereka pahami ataupun dalam hal mengemukakan pendapat mereka. Sedangkan untuk interaksi di luar kelas, saya menggunakan WhatsApp group sebagai sarana untuk berdiskusi. Saya juga menggunakan Learning Management System yaitu e-kampus untuk berdiskusi secara online dengan para mahasiswa tentang materi-materi pembelajaran atau materi perkuliahan yang telah saya berikan kepada mereka. Dan yang ketiga yaitu metode asesmen. Metode asesmen ini merupakan metode bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya menjelaskan tentang teknik penilaian dalam mata kuliah ini, yaitu bagaimana cara saya menilai dan
bagaimana cara saya memberi bobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Sistem penilaian yang saya gunakan terdiri dari 6 poin, yang terdiri dari kuis, presentasi, kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian hasil penilaian akhir dari setiap mahasiswa saya umumkan secara transparan melalui WhatsApp group, sehingga seluruh mahasiswa dapat melihat nilai akhir yang mereka dapatkan. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan saat ini yaitu blended learning, di mana saya menggunakan sistem tatap muka secara langsung dan secara online menggunakan Zoom Meeting. Untuk learning management system yang digunakan yaitu e-kampus, di mana presensi, tugas-tugas mahasiswa, dan materi perkuliahan saya masukkan dalam sistem e-kampus tersebut. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini terdiri dari ceramah, small group discussion, case study, demonstrasi, dan simulasi untuk praktik di laboratorium keperawatan. Berikut ini akan saya tampilkan video proses perkuliahan untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Pagi semua, pada saat ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang review anatomi dan fisiologi sistem endokrin dan anamnesa gangguan sistem metabolik endokrin. Jadi yang pertama kita masuk ke review anatomi dan fisiologi sistem metabolik endokrin. Sangat penting untuk kalian pelajari tentang anatomi fisiologi terlebih dahulu. Karena dengan mengenal anatomi dan fisiologi atau fungsi dari sistem endokrin itu, kita dapat mendeteksi nantinya organ mana yang normal dan tidak normal, sehingga kita dapat memberikan intervensi yang tepat. Jadi ini merupakan gambar dari sistem endokrin. Kita masuk ke kelenjar hipofisis atau pituitari. Nah, kelenjar ini terletak di bawah hipotalamus. Kemudian kelenjar ini disebut sebagai kelenjar master. Ada yang tahu kira-kira mengapa sampai kelenjar hipofisis ini disebut sebagai kelenjar master? Karena hormonnya mengatur banyak fungsi tubuh, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi dia disebut sebagai kelenjar master karena kelenjar hipofisis ini mengatur hampir semua fungsi tubuh kita. Sebentar ada penjelasannya. Kemudian kelenjar ini terbagi 2 ya, ada hipofisis bagian anterior dan hipofisis bagian posterior. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, Ibu mau tanya lagi. Kira-kira ada yang masih ingat hormon apa yang dihasilkan oleh hipofisis anterior? Ada hormon growth hormone dan prolaktin, Ibu. Ya, betul sekali. Kalau growth hormone, ada yang masih ingat itu mengatur tentang apa? Hormon yang merangsang pertumbuhan tubuh, Ibu. Oke, betul sekali Hesti. Kalau prolaktin? Hormon yang merangsang untuk produksi ASI, Ibu. Oke, tepat. Jadi ini ada penjelasannya ya. Jadi hipofisis anterior itu memiliki beberapa jenis sel endokrin dan ada 6 hormon utama yang dikeluarkan. Di antaranya 2 yang sudah kalian jelaskan tadi, yaitu growth hormone yang menstimulasi pertumbuhan tubuh dengan memberi sinyal pada sel untuk meningkatkan produksi protein dan menstimulasi lempeng epifisial tulang panjang. Seperti kalau masih ingat di film Tuyul dan Mbak Yul, yang kecil-kecil itu mereka mengalami masalah pada growth hormone mereka. Karena growth hormone ini yang menstimulasi pertumbuhan tubuh. Kemudian prolaktin.
hormon juga yang diproduksi oleh hipofisis anterior. Jadi prolaktin ini yang menstimulasi produksi ASI pada ibu-ibu yang menyusui. Kemudian ada juga TSH atau thyroid stimulating hormone yang menstimulasi sintesis dan pelepasan hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Selanjutnya ada juga ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Ini menstimulasi pelepasan hormon khususnya glukokortikoid dari korteks adrenal. Selanjutnya, hipofisis posterior atau kelenjar hipofisis bagian belakang. Sebelum lanjut untuk hormon-hormonnya, Ibu mau tanya lagi, hormon apa yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior? Ibu, ada hormon oksitosin dan antidiuretik. Ya, betul sekali, Aldo. Nah, kalau oksitosin, kira-kira ada yang masih ingat apa fungsi dari hormon oksitosin ini? Merangsang kontraksi uterus, Ibu. Oke, betul. Jadi hormon oksitosin merupakan hormon yang merangsang kontraksi uterus agar uterus kita berkontraksi terlebih pada saat akan melahirkan. Jadi biasanya ibu-ibu yang akan melahirkan itu merasakan nyeri yang disebut HIS, itu berarti terjadi kontraksi pada uterus, sehingga nanti bisa membuka jalan lahir untuk bayi dapat keluar, janin dapat keluar ya. Kemudian untuk hormon antidiuretik, kira-kira apa fungsi dari hormon antidiuretik? Dari asal katanya ya, antidiuretik. Untuk menurunkan produksi urin, Ibu. Ya, betul. Jadi hormon antidiuretik ini dia berfungsi untuk menurunkan produksi urin pada seseorang. Jadi ini penjelasannya ada beberapa hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Lanjut ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu kelenjar yang terletak di leher, ya, di bagian leher. Jadi di bagian leher itu ada dua kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Terletak di anterior atas trakea, tepat di bawah laring, kemudian memproduksi hormon tiroid, ada T3 dan T4 istilahnya, tiroksin dan tridotironin. Kemudian peran utamanya hormon ini yaitu meningkatkan metabolisme. Kelenjar tiroid juga mengeluarkan hormon kalsitonin. Jadi dari asal katanya ya, kalsitonin berarti ada kaitannya dengan kalsium. Jadi hormon kalsitonin ini mengurangi kadar kalsium yang berlebihan dalam darah dengan memperlambat aktivitas pelepasan kalsium dari sel-sel tulang. Jadi kalau kadar kalsium dalam darah kita tinggi, maka kelenjar tiroid akan mengeluarkan ini hormon kalsitonin untuk memperlambat aktivitas pelepasan kalsium dari sel-sel tulang, sehingga kadar kalsium dalam darah itu tidak melonjak terlalu tinggi. Kemudian kelenjar paratiroid, ini ada gambarnya ya. Ini kelenjar tiroid yang besar ini, yang lebih besar. Kemudian kelenjar paratiroid atau paratiroid gland ini yang ada titik-titik merah ini. Berjumlah 4 atau 6, tertanam pada permukaan posterior lobus kelenjar tiroid. Jadi kelenjar paratiroid ini tertanam pada kelenjar tiroid. Ya. Kelenjar paratiroid ini mengeluarkan hormon yang disebut paratiroid hormon. Jadi sama seperti nama kelenjarnya, paratiroid hormon atau parathormon. Jadi fungsinya mengendalikan metabolisme fosfat dengan meningkatkan ekskresi fosfat ginjal dalam urin, dan menurunkan ekskresi kalsium dan meningkatkan reabsorpsi tulang yang menyebabkan pelepasan kalsium dari tulang. Kemudian kita masuk ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini yang tadi sudah Ibu sebutkan terletak di bagian atas dari ginjal. Ada 2, kelenjar adrenal kiri dan kanan, menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin atau adrenalin dan noradrenalin. Jadi hormon epinefrin ini meningkatkan laju dan kekuatan kontraksi jantung, konstriksi pembuluh darah pada kulit, membran mukosa dan ginjal, dan mendilatasi pembuluh darah pada otot rangka, arteri koroner, dan arteri pulmonalis.
Jadi kalau hormon adrenalin atau hormon epinefrin ini akan dihasilkan oleh tubuh kita secara alami saat tubuh kita sedang berada dalam keadaan stres atau dalam situasi yang berbahaya. Makanya biasa ada istilah yang mungkin sering kalian dengar, adrenalin meningkat. Ya, jadi pada saat kita stres atau situasi kita dalam keadaan bahaya, tubuh akan melepaskan hormon ini, hormon adrenalin. Jadi misalnya kalau pada saat kalian stres atau tegang, misalnya untuk menghadapi ujian, pasti tangan kalian akan terasa dingin atau terasa deg-degan, karena epinefrin ini fungsinya meningkatkan laju dan kekuatan kontraksi jantung, sehingga menyebabkan kalian deg-degan. Kalau tegang atau gugup biasanya deg-degan, toh. Kemudian juga menyebabkan konstriksi pembuluh darah pada kulit, jadi penyempitan pembuluh darah pada ujung-ujung kulit, sehingga aliran darah kurang ke permukaan kulit menyebabkan tangan kita ini teraba dingin, ujung-ujung jari biasanya terasa dingin. Kalau kalian gugup, biasanya tangan kalian terasa dingin kan? Jadi itu karena hormon adrenalin sudah keluar. Kemudian ini gambarnya, ini hormon kelenjar adrenal terletak di bagian atas ginjal ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pankreas. Jadi pankreas ini terletak di belakang lambung, ini yang stomates itu lambung, terletak di belakang lambung di antara limfa dan duodenum. Jadi ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin akan sering kalian dengar nanti pada pasien dengan diabetes mellitus. Ini sel alfa yang menghasilkan glukagon. Glukagon ini fungsinya meningkatkan kenaikan kadar glukosa dalam darah. Kalau sel beta menghasilkan insulin, kebalikan dari glukagon. Jadi kalau glukagon itu meningkatkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan insulin menurunkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memasukkan glukosa ke dalam sel sehingga kita memiliki energi ya. Jadi kerja glukagon dan insulin saling berlawanan ya. Glukagon yang meningkatkan glukosa dalam darah, sedangkan insulin yang menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang terakhir yaitu kelenjar gonad, fungsinya menghasilkan hormon seks. Pada pria yaitu testis dan ovarium pada wanita. Kalau testis menghasilkan testosteron yang memberikan karakter khusus pada pria, misalnya jenggot, otot lebih kuat dibandingkan wanita, dan lainnya. Testosteron ini disekresikan dalam jumlah besar pada pria dan jumlah kecil pada wanita. Kemudian pada wanita terdapat ovarium yang mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini dihasilkan hanya pada wanita dan hormon ini berfungsi untuk mengatur siklus reproduksi pada wanita. Nah, selanjutnya kita masuk ke anamnesa masalah endokrin terkait nutrisi. Jadi anamnesa berarti kita mengkaji lebih dalam, kita bertanya, melakukan wawancara kepada pasien yang memiliki masalah pada sistem endokrin yang ada kaitannya dengan nutrisi. Jadi yang pertama kita tanyakan kepada pasien apa yang pasien makan dalam 24 jam terakhir, berapa banyak makanan yang dia makan, dan cairan apa yang pasien minum, jenisnya, dan berapa banyak jumlahnya. Ini kita tanyakan. Kemudian kita tanyakan juga apakah pasien mengonsumsi suplemen makanan, jamu, atau vitamin. Karena misalnya pada pasien dengan diabetes mellitus, pasien sering makan, pasien banyak-banyak makan. Jadi kita tanyakan apakah pasien mengonsumsi suplemen karena ada suplemen makanan tertentu yang bisa meningkatkan nafsu makan. Itu kita tanyakan. Kemudian kita tanyakan juga apakah pasien merasakan ada perubahan pada rasa lapar dan rasa haus. Misalnya pasien sering-sering lapar sehingga pasien sering-sering makan, ataupun pasien sering merasa haus sehingga sedikit-sedikit pasien minum. Ya, itu kita tanyakan. Ini ada kaitannya dengan penyakit diabetes mellitus. Begitu juga apakah terjadi perubahan berat badan pada pasien secara drastis
Jika pasien mengatakan ada atau ya, berapa kilo penurunannya, dan sudah berapa lama, sudah berapa bulan terjadi, apakah tiba-tiba atau dalam 1 bulan terakhir ini terjadi penurunan berat badan sebanyak 5 kilo. Itu kita tanyakan kepada pasien ya. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada masalah dalam perubahan pada tingkat energi pasien. Apakah pasien sering merasa lelah atau merasa capek, cuma bekerja sedikit saja pasien sudah merasakan kelelahan yang sangat, itu kita tanyakan karena ada kaitannya dengan sistem endokrin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di anatomi fisiologi. Terus apakah Anda merasakan ada kesulitan menelan? Biasanya kalau pada pasien dengan pembesaran kelenjar tiroid, biasanya pasien bisa merasakan kesulitan dalam menelan, seperti ada yang mengganjal, ya. Karena pembesaran kelenjar tiroid bisa membesar keluar, yang bisa kita lihat lehernya itu membesar, bisa juga membesar ke dalam. Jadi kalau kelenjar tiroidnya mengalami pembesaran, tapi di bagian dalam tidak bisa kita lihat, jadi hanya pasien yang bisa merasakan. Pasien merasakan seperti ada masalah pada saat dia menelan, ya. Itu kita tanyakan. Kemudian kita tanyakan juga apakah pasien merasa bahwa selera makannya meningkat, jadi pasien banyak-banyak makan, padahal berat badannya itu turun. Itu kita tanyakan, karena semua itu ada kaitannya dengan masalah endokrin, khususnya penyakit diabetes mellitus. Karena di penyakit diabetes mellitus ada 3 gejala khas ya, ada poliuri, polidipsi, dan polifagi. Nah, ini semua ada kaitannya dengan hal-hal yang akan kita tanyakan pada pasien dengan diabetes mellitus. Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada pasien yang ada kaitannya dengan nutrisi pasien, khususnya pada masalah endokrin. Oke, terima kasih. Sekian perkuliahan hari ini. Apabila ada pertanyaan, disilahkan. Kalau misalnya ada yang masih kurang kalian pahami, disilahkan untuk bertanya. Ada Ibu, pada penjelasan Ibu tadi kan telah dijelaskan tentang polifagi pada pasien diabetes mellitus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi polifagi pada pasien dengan diabetes mellitus? Oke, terima kasih Swita. Jadi yang Ibu jelaskan tadi ada 3 ya gejala khas kalau pasien diabetes, poliuri, polifagi, polidipsi. Salah satunya yaitu polifagi. Jadi polifagi ini terjadi karena berkurangnya kemampuan insulin dalam mengelola atau mengontrol kadar gula dalam darah. Jadi kalau insulin kemampuannya berkurang, di mana fungsi hormon insulin tadi yaitu untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah atau fungsinya untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, ya. Jadi kalau insulin kurang atau terjadi resistensi insulin, glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga sel ini mengalami starvasi seluler atau mengalami kelaparan sel. Sehingga pasien akan juga sering merasakan rasa lapar yang berlebihan apabila gula tidak masuk ke dalam sel. Itu juga ada kaitannya dengan terjadinya penurunan berat badan. Kalau penurunan berat badan itu terjadi karena tubuh kita memecah cadangan energi lain dalam tubuh, misalnya lemak, sehingga terjadi penurunan berat badan pada pasien dengan diabetes mellitus. Ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat terus dalam belajar ya. Terima kasih, selamat pagi. Demikian video singkat dari saya untuk bidang pengajaran, khususnya untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Semoga dosen Indonesia semakin maju dalam mengaplikasikan Tridharma Perguruan Tinggi
sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Saya Vina Putri Patandung, pamit undur diri.